Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Palkomster, selamat datang di podcast Palkomtek Batu Raja, tempat kita ngobrol santai tapi penuh insight seputar pendidikan, teknologi. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget tentunya. Beliau adalah seorang guru dari salah satu SMA favorit di Kabupaten Oku. Beliau juga aktif mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi dan juga bagian dari Google Educator Grow. Beliau juga dikenal aktif berbagi inspirasi tentang pendidikan dan pengembangan diri. Langsung saja kita sambut terlebih dahulu. Halo Bu Rani. Halo Mbak Anggraini. Oke, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Palkomtek Batu Raja kali ini. Oh iya, Ibu Rani sendiri kan guru SMA ya Bu, SMA Negeri 2 Oku. SMA Negeri 2 Oku. Oke, kalau misalnya di sekolah, Ibu Rani itu sebenarnya mengemban mata pelajaran apa Bu? Saya itu mengemban mata pelajaran yang paling tidak disukai siswa. Apa tuh? Ayo tebak. Matematika? Oh tidak. Hanya karena lebih milih matematika dari pelajaran saya, karena saya mengajar kimia. Oh my god. Jujur kalau misalnya Anggraini waktu zaman sekolah dulu juga memilih matematika daripada kimia Bu. Oke, sebelum kita lanjut Bu, boleh Bu Rani ceritain dulu nggak pas sebelum Ibu tuh sampai akhirnya jadi guru? Oh iya, sebenarnya guru itu tidak masuk dalam salah satu tadi pekerjaan saya. Ya. Karena mindset saya saat itu, kalau jadi guru tuh kayaknya lama. Oh ya, oke. Money oriented. Tapi ternyata takdir membawa saya menjadi guru. Awalnya kan saya seorang analis kimia di laboratorium. Saya disuruh orang tua saya lanjut S1, saya ambil S1 FKIP. Dan akhirnya saya mau tidak mau jadi guru. Dan perjalanan membawa saya menjadi seperti sekarang ini. Ya, tapi saya tidak menyesalinya karena ternyata menjadi guru itu membawa berkah yang luar biasa. Oke, jadi kalau dari cerita Ibu Rani tadi nih ya, terus apa yang membuat Ibu sampai akhirnya memilih masuk ke dunia pendidikan? Ini karena permintaan mama saya, mama saya bilang nggak mau ditinggal jauh-jauh, jadi kamu jadi guru aja deket sama mama gitu. Akhirnya ya sebagai anak yang patuh, akhirnya saya nurut, saya ngelanjut S1 kimia dan saya menjadi seorang guru kimia. Dan akhirnya setelah saya menjadi guru setahun 2 tahun, kok nyaman, banyak anak kok keterusan ya. Kok hanya di sini? Dia passionnya di sini. Dan ternyata saya mendapatkan kekayaan yang hakiki, yang bukan hanya sekedar material ya, tapi kebahagiaan lahir dan batin dan melihat anak berusaha sukses itu luar biasa. Luar biasa. Waktu pertama kali ngajar Bu, Ibu ngajar di mana waktu itu? Pertama kali saya ngajar itu di SMK 4 Oku dan di SMA 1 Madang Suku 3 Oku Timur. Jadi saya ngajar di 2 tempat langsung. Kan Skopi itu masih honor ya Mbak? Iya. Waktu itu langsung ngajar kimia atau masih ngajar yang lain Bu? Di SMK 4 saya ngajar kimia, di SMA 1 Madang Suku 3 waktu itu saya dikasih pelajaran TIKOM, Teknologi Informatika dan Komunikasi. Iya. Apa momen yang paling berkesan Bu selama menjadi guru? Momen paling berkesan itu saat murid kembali lagi ke sekolah dengan cerita suksesnya. Cerita alumninya begitu ya. Pada saat mereka balik dan mereka bercerita kesuksesannya, itu kayaknya saya tuh bangga banget. Atau pada saat saya di jalan, murid saya menyapa, "Ibu masih ingat saya?" Kayaknya wah, maknya sih kayak saya sukses banget gitu. Atau kan tiba-tiba saya di DM, "Ibu, berkat doa Ibu saya sekarang keterima di sini." Jadi mendengar murid menceritakan kisah sukses mereka. Jadi versi terbaik mereka, apapun yang mereka pilih itu sebuah kebahagiaan buat saya. Masya Allah. Nah, dari cerita-cerita yang tadi Bu, ada nggak yang paling bikin terharu atau malah ada nggak sih yang bikin ngakak dari cerita siswa itu? Yang ngakak itu banyak ya. Tapi yang paling bikin saya terharu tuh gini. Kayak kan kalau di kelas itu kimia kan ditakuti. Jadi kalau sekelas itu yang ngerti cuma 1 orang 2 orang tuh udah seneng banget. Iya. Saya nggak muluk-muluk karena sadar diri. Tapi saya tuh berusaha untuk mengajarkan itu
itu sesuatu yang mereka bawa nantinya. Karena saya sadar kan kimia nggak mungkin mereka bawa dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai profesi. Ya, betul. Nah, saya itu sebelum COVID, sebelum heboh teknologi kayak sekarang ini tuh saya sudah coba kenalkan ke anak-anak. Jadi dari tahun 2017 tuh, 18 tuh, jadi nak kumpul tugasnya paperless, kirim lewat email. Oh, iya. Sesederhana email aja mereka tidak tahu, padahal di HP pintar mereka itu ada. Mereka tidak tahu. Uniknya begitu mereka lulus, mereka bilang terima kasih. Bu, terima kasih ya udah jadiin kirim email, gimana mampirkan. Kenapa gitu? Ternyata waktu kuliah kepake. Jadi kami nggak sumpuk, maksudnya nggak kayak orang dusun banget gitu. Iya. Itu dan waktu saya ajarkan buat laporan praktikum itu kan diketik ya. Nah, itu saya tidak mau karena mereka bisa copy paste dari Google banyak. Iya. Saya suruh mereka membuat poster. Jadi laporannya dalam bentuk poster. Jadi mereka harus menuangkan materi yang banyak itu dalam satu poster dengan kalimat yang ringkas, Yang sederhana dan mudah dipaham dan mudah dengan gambar-gambar. Itu bagi saya lebih sulit. Oh iya, betul-betul. Karena kan kalau materi ngopi aja dari Google itu ya udah tinggal copy, salin ke Word gitu udah. Tapi kalau poster kan kalimat yang panjang harus jadi sedikit. Nah, di situ kemampuan mereka berpikir kritis, berkolaborasi kan dibuktikan tuh. Dan yang paling saya suka dan ahanya ada saat mereka membuat poster dan mereka bisa mengumpulkan saya, mereka bilang, Bu, bisa mbak, Bu ini buat undangan posternya bisa. Dan itu jadi mata pencarian mereka setelah mereka lulus. Pada saat itu mereka nggak payah tuh. Nah itu jadi, Bu, aku terima order undangan 7 hari, 100 hari kematian, itu kan cuma undangan biasa tuh. Nah itu berkembang jadi undangan pernikahan dan lain sebagainya. Dan itu saya bangga. Kenapa? Saya bagian dari cerita sukses mereka. Sederhana, kita kasih inspirasi, mereka mengembangkannya. Nah itu tuh kayaknya tuh, wah. Ya, walaupun yang tadi kimianya nyangkut sedikit, tapi ada yang lain, nah, ya Bu, yang berhasil. Betul, jadi mereka mendapatkan satu insight baru dari kelas kimia. Iya, betul. Nah, sekarang Anggra ini penasaran banget Ibu. Gimana asal mulanya Bu Rani itu sampai jadi bagian dari Google Educator Group? Nah, itu panjang ceritanya, Mbak. Jadi pada saat 2020 kan kita COVID ya? Iya. Nah, sebelumnya kan saya sudah mulai mencari pelatihan-pelatihan online yang bisa saya ikuti. Jadi saya penasaran, saya mengembangkan diri dong. Walaupun saya kan di kecamatan nih, Melana, kecamatan, tapi anak saya harus berwawasan luas tuh. Nah, jadi saya itu cari pelatihan-pelatihan yang yang gratis, yang bisa saya ikuti dari rumah. Nah, akhirnya saya ketemu dengan Google Master Trainer, yaitu adalah sertifikasi untuk level 1, edukator level 1 yang diselenggarakan oleh kementerian bekerja sama dengan Revo. Nah, di situ karena pemerintah juga baru meluncurkan akun belajar.id. Nah, saya ikut tuh di situ. Saya bisa menyelesaikan level 1, buka lagi level 2, penasaran, ikut lagi level 2. Sudah level 2, saya apply untuk trainer. Dengan syarat 2 sertifikat tadi, buat video, saya coach teman-teman yang lain, kasih trainer sana sini, lulus. Saya dapat tuh sertifikat trainer. Sudah sertifikat trainer, naik lagi sertifikat coach. Saya ikutin semua tahap-tahapannya. Dan akhirnya saya nyemplunglah jadi leader GEG. Masya Allah, dari cerita yang panjang tadi ya Bu, tes ini, tes itu, sampai akhirnya jadi dapat sertifikat untuk coach dan lain sebagainya, sampai akhirnya jadi leader sekarang. Dan jadi satu-satunya ya yang udah tersertifikasi Google di Oku ini kali ya Bu. Gitu. Nah, mungkin kan orang-orang belum banyak yang tahu nih, Bu, apa sih sebenarnya Google Educator Group ini? Mungkin Bu Rani boleh bantu ceritain? Oke, Google Educator Group ini sebenarnya adalah suatu grup ya atau perkumpulan bagi guru-guru di Ogan Komering Ulu khususnya untuk saling sharing, berbagi pengalaman dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan, dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana kita bisa membawa teknologi dalam pembelajaran zaman sekarang. Jadi guru kan harus beradaptasi dan menjadikan teknologi itu mitra. Jadi kita nggak boleh kalkan sama muridnya. Nah, bagaimana teknologi dikemas secara apik dalam proses pembelajaran di kelas.
Nah, ini adalah wadahnya untuk guru-guru di Oku itu saling sharing, saling berbagi praktik baik. Terus kalau ada tantangan-tantangan yang dihadapi gitu kan, kita mencakannya secara bersama-sama. Oh iya, apalagi sekarang kan ada banyak AI ya Bu, yang gimana bisa-bisa anak muridnya tuh lebih cepat bisa daripada guru yang di sekolah. Nah, karena mereka sudah kecampur sama sosial media. Itu kan ya Bu. Jadi apa namanya? Sebutannya tuh apa Bu? GAG? GEG. Oh, GEG. GEG ini adalah wadah untuk semua tenaga pendidik biar bisa saling sharing gitu ya Bu. Nah, untuk apa namanya kan, tapi kalau misalnya dengar dari cerita Ibu tadi nih dari awal, Ibu Rani itu sebenarnya base-nya kimia. Basicnya gini. Iya, yang ngajar pakai metode untuk ngumpul tugas email. Terus juga habis itu pakai poster juga. Iya. Nah, itu kan dari awal Ibu sudah apa namanya passionate untuk di dunia teknologi ya, Bu. Iya. Kalau misalnya kita pengen tahu nih, sebenarnya apa latar belakangnya tuh sampai Ibu tuh akhirnya kayaknya mereka nih harus dicampur sama teknologi deh. Jadi dari awal tuh saya tuh menyadari bahwa perkembangan teknologi kan amat sangat ini ya, pesat gitu ya. Dan kita sebagai guru itu kan harus mempersiapkan murid-murid untuk menghadapinya. Kan mau tidak mau nanti pada saat mereka lulus, mereka menghadapi kemajuan teknologi yang amat pesat. Jadi kita harus prepare nih, baik mau ke perguruan tinggi maupun masuk ke dunia kerja. Jadi mereka harus lebih bernilai jual. Nah gitu. Jadi ya salah satunya saya masukin di kelas kimia. Jadi mereka gak hanya dapat materi-materi kimianya, tapi juga ada teknologinya dan hal lainnya yang saya masukkan di sini. Ya, karena itu bener-bener bakal berguna ke depannya begitu ya, Bu. Nah, untuk menjadi fasilitator GAG ini, Bu, ya, ini pada statusnya kan harus guru ya? Iya, karena kan guru, edukator. Oh iya, dan bisa di-highlight dari semua proses pendaftaran dan administrasinya tadi nih ya, untuk apply-nya itu via online. Semua pihak online karena yang koreksi adalah pihak Google. Jadi bukan, maksudnya itu kan kalau udah pihak Google kan ke pusat ya. Semua tersertifikasi standar sedunia. Jadi kalau udah Google tuh sama, prosesnya sama, prosedurnya sama, soal ujiannya sama, persyaratannya sama. Jadi semua tersertifikasi terstandar. Oke, jadi kalau misalnya untuk ikut ini tuh ada syarat khusus nggak sih, Bu? Syarat khusus untuk menjadi JJ itu kan harus kita punya sertifikat edukator level 1. Nah, level 1 itu kan nanti ada ujiannya. Nah, ujian itu semua dalam bahasa Inggris. Karena terstandar. Nah, untuk level 2 juga sama. Nah, nanti kalau sudah, itu nanti kita apply untuk trainer. Nah, tapi kalau untuk jadi leader JJ, level 1, level 2 cukup. Begitu, asal di satu kabupaten itu belum ada leadernya, begitu. Dan menjadi leader juga kita harus rutin mengadakan event-event pertemuan, diskusi, kayak gitu sesama anggotanya. Iya, nah dari semua tahapan yang tadi Ibu sebutkan, ada level 1, level 2, bisa trainer, coach, gitu ya. Nah, apa di tahap mana yang paling sulit, Bu? Yang paling sulit itu tuh coach ya. Kalau bagi saya dia, level 1 itu kita ujian. Kita pelajari semua fitur-fitur Google, kita ujian. Walaupun berbahasa Inggris, tapi kita bisa melewatinya. Level 2 juga sama. Nah, waktu kita apply, kita mencantumkan riwayat kita sudah menghasilkan trainer ke siapa saja. Baik individu maupun di sekolah, antar sekolah, di komunitas gitu. Dan enaknya tuh lebih fleksibel. Jadi walaupun kita cuman ngajarnya cuman in person 1-1 itu masuk gitu, masuk. Nah, setelah kita buat video motivasi kita gitu ya, itu kita kalau sudah kategorinya memenuhi, kita jentakan lulus. Nah, yang sulit itu coach. Coach itu menempuh perjalanan kita 1 tahun. Oh, jadi kayak harus ada bukti pengimbasan kita. Iya, pengimbasan tuh kalau coach itu kan lebih ke coach ya, lebih ke mentoring satu-satu gitu. Masalahnya apa kita selesaikan, terus fitur-fiturnya mau dipakai apa saja. Terus anehnya saya mau coach Mbak Anggra ini ya. Sebelumnya Mbak Anggra gimana, nanti kelas gimana, sesudahnya gimana. Nah ini tuh terus jam waktu 1 tahun.
komunitas mana saja, dalam satu tahun progresnya apa saja, fitur-fitur apa saja yang sudah dikerjakan, dan kita juga membuat video, ya. Videonya itu pendek, Mbak. Cuma 90 menit, 3 menit, nggak panjang-panjang, tetapi merangkum semua perjalanan itu. Oh, jadi memang harus kayak ada bukti lah ya Bu, kalau misalnya udah layak untuk melatih yang lain gitu nah ya. So, coach itu ya ada 5 tahapan kan, 5 tahapan bagaimana kita meng-coach teman kita atau satu komunitas. Nah, 5 tahapan itu harus kita buat satu video selama 3 menit dan semua berbahasa Inggris. Oh, berarti harus bisa bahasa Inggris juga Bu? Nah, itu tadi karena kita standar, jadi bahasa yang digunakan itu semua bahasa Inggris. Jadi standarnya sama, mau di Jepang, mau di Brazil, ada tuh sama, semuanya seperti itu. Iya, karena memang satu ya. Tersebandan gitu. Nah, kalau untuk Bu Rani sendiri nih, gimana? Apakah bahasa Inggrisnya aktif? Kalau saya sih masih proses belajar ya. Kan kalau awalnya itu kan pasif. Nah, setelah mengikuti kegiatan-kegiatan ini, mau tidak mau saya harus berusaha untuk memacu diri saya untuk menjadi aktif. Karena kan kadang kalau di video kan kita harus berbicara dan macam. Nah, jadi ini juga memacu saya untuk terus belajar. Oh iya, betul. Berarti video yang katanya tadi 90 detik, 3 menit, itu full bahasa Inggris harus? Full bahasa Inggris. Oh, keren banget ya. Ya, sedikit cuma 90 detik, cuma 3 menit. Tapi kan kita harus membawakannya dengan benar-benar ringkas ya. Iya. Ringkas karena waktunya terbatas, pemilihan nyatanya, terus kita kan harus mengucapkannya dengan jelas. Gitu. Keren sih Bu, dari kimia bisa menguasai teknologi juga, bahasa Inggris juga lancar nih ya. Ya. Terus nggak ada berhentinya buat belajar yang baru meskipun udah jadi seorang guru, Bu. Magan, gimana perasaan Ibu setelah sekarang menjadi bagian dari Google Educator Group ini? Apalagi leader kan ya, Bu? Ada. Senang, Mbak. Senang dalam arti kata, saya tuh bisa berdampak dan bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Jadi saat sesi berbagi, teman-teman tuh bisa terinspirasi. Sudah terinspirasi, tadinya mereka modifikasi. Nah, kadang-kadang dan banyak kali terjadi modifikasi mereka lebih keren dari apa yang saya praktik baik yang sudah saya sampaikan. Karena kan tadi mereka memodifikasi di kelasnya. Iya. Kelasnya kan berbeda dengan kelas saya. Nah, hasil di kelas mereka tuh lebih powerful, lebih wow gitu. Dan saya bangga tuh bisa bagian dari itu. Saya tuh kayak memberi satu ide-ide. Jadi kayak itu iya. Ya, itu kayak ada kepuasan sendiri melihat yang udah kita kasih jadi lebih bagus. Iya, jadi kita saling sharing dan hasilnya juga saya bisa belajar balik dari teman saya itu. Oh iya ya, ide kamu juga bagus, kalau hitam yang ini lebih keren. Jadi kita saling menginspirasi. Iya, Masya Allah. Dan itu juga bisa jadi amal jariah nantinya. Bonus, ya lebih kaya. Karena ilmunya bermanfaat buat orang lain dan terus di-share ke lebih banyak orang gitu. Oke, ini udah makin seru pembahasan kita Bu, tapi sebentar karena Anggren itu ada informasi penting buat Palkomster yang ada di rumah gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau update skill tentunya Bu, apalagi ini kan untuk di pendidikan itu teknologi dan bahasa Inggris itu penting banget gitu ya. Jadi kita harus upgrade skill. Nah, komputer maupun bahasa Inggris. Spesial di Ramadan ini, Palkomtek Batu Raja itu lagi ada promo parcel lebaran, diskonnya up to 50% gitu. Nah, teman-teman bisa pilih program favorit kamu, ada diskon 1,2 juta untuk program profesional 1 tahun komputer informatika dan bisnis digital, ada diskon 150.000 untuk program short course komputer 2 bulan, ada diskon 75.000 untuk program ekspres komputer 4 jam, dan ada diskon 300.000 untuk program bahasa Inggris 4 bulan, Bu. Nah, teman-teman boleh langsung DM aja ke Instagram Palkomtek Batu Raja atau ada kontak yang nanti bakal ada di deskripsi di bawah ini. Jangan sampai ketinggalan, jangan buang waktu untuk update skill sekarang juga, oke? Oke, kita lanjut aja gini ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Oh ya kan sekarang ini kan zamannya AI. Anak-anak itu sudah sangat familiar dengan ChatGPT dan Gemini tentunya Bu ya. Nah, menurut Ibu, ancamankah atau sebenarnya ini peluang bagi dunia pendidikan? Nah, ini ya.
Mungkin bagi sebagian orang ini ancaman. Tapi bagi saya dan kami di komunitas, ini adalah peluang besar. Kenapa? Karena dengan adanya AI ini, ChatGPT, Gemini, ya, atau yang lainnya, Cici dan sebagainya, itu bisa menjadi teman belajar sebenarnya untuk anak-anak, dan ini pemantik ide-ide baru. Setuju. Karena kebetulan kita juga Anggra ini sendiri nih ya, Bu, itu pakai untuk beberapa hal gitu. Ya, Ya. Nah, kalau misalnya nih ya kan banyak yang khawatir Bu, AI itu akan membuat siswa malas berpikir gitu ya. Menurut Ibu, bagaimana seharusnya seorang guru tuh menyikapi siswa-siswa yang kalau sekarang tugas tuh lebih banyak menggunakan AI? nah di sini kreativitas guru itu dibutuhkan sekali. Kenapa? Karena gini, ini udah zaman AI nih ya, nggak bisa lagi guru itu memberi tugas tuliskan, sebutkan, bisa. Jadi di sini keterampilan guru memberi tugas dan pertanyaan dituntut. Nah, kita tahu nih kadang-kadang anak nih pakai AI gitu ya, guru AI ya. Nah, tapi bagaimana anak itu mendapatkan hal lebih dari AI itu? Pada saat dia copy paste dari AI, kita sudah jelaskan dengan bahasanya sendiri. Apakah kamu sudah mengerti apa yang dijelaskan AI? Nah, gitu. Kayak contoh di awal tadi nih, Ibu minta mereka itu untuk tugasnya jadi poster. Gitu. Ya walaupun ringkas. Nah, pasti saya reaksi adalah gitu kan. Iya. Panjang bukan? Sementara space tempatnya cuma imut-imut. Bangun mata mereka mengubah yang amit-amit jadi imut, yang kakak. Jadi yang panjang jadi ringkas dan mudah dimengerti. Gitu. Nah, kalau target GAG sendiri, Bu, ya untuk komputerisasi guru dan dosen itu harus bisa apa aja? Basic ya, basicnya itu para guru dan dosen itu mengintegrasikan fitur-fiturnya standar dari guru itu dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi proses pembelajaran itu menjadi lebih hidup dan interaktif. Gitu. Kalau targetnya sendiri untuk di program Google ini apakah mengharuskan guru tuh harus bisa di program yang Google yang ini atau Enggak, untuk sekarang itu kan awalnya itu ke Gemini Educator. oh iya. Jadi kan seperti Mbak bilang kan ini kan nggak bisa lepas dari AI. Nah, bagaimana AI ini menjadi mitra guru dalam proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Tuntutan administrasi yang banyak itu menjadi ringkas, tapi tidak kehilangan makna dan ruhnya, gitu. Jadi menjadi teman sharing, berbagi, memberikan ide-ide baru, insight baru. Mereka sekarang tuh ada PIB tuh. PIB yang dibagi Pak Prabowo, sekolah tuh layar yang besar, Iya. touchscreen segala macam. Nah, itu kan betul harus bisa berimprovisasi. Bagaimana menciptakan mungkin game interaktif untuk anak-anak. Iya, betul. Nah, mungkin dengan bantuan AI itu bisa lebih Mudah idenya pakai apa gitu ya. dan lebih personalisasi ke karakter anak-anak. Ya betul. Karena kan mungkin karakter murid-murid di Batu Raja dengan di Batu Mata berbeda. Jadi kalau lebih personalisasi ke anak-anak kan mereka lebih memiliki game itu karena sesuai dengan kondisi lingkungannya, lebih kontekstual. Ya, jadi walaupun pakai AI itu bukan berarti gak ada ide baru, jadi males. Dan kok yang harusnya tuh dengan AI itu kita jadi lebih kreatif kan, Bu? Lebih kreatif. Ya, kalau misalnya Ibu sendiri nih, sekarang masih aktif ngajar kan, Bu? Masih ngajar dan saya juga kan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya, Jadi lebih memprovokasi teman-teman untuk bukan dari pembelajaran aja, berteknologi. berteknologi Panto. Nah, dari semua tugas-tugas siswa yang ada berbagai macam bentuknya, dari satu kali lihat, apakah Ibu Rani langsung bisa tahu kalau itu materinya ngambil dari AI? Ya, karena kan kita tahu bahasa anak. Iya, kita sudah hafal dengan bahasa AI. Mesti akan berbeda. Jadi pada saat mereka langsung copy paste tanpa mereka parafrase atau tanpa mereka olah lagi menjadi bahasa mereka sendiri, itu orang langsung tahu. Jadi hati-hati nih. Segimanapun diubah-ubah sedikit pun itu tetap bakal ketahuan gitu ya. Pakai apa AI tracker, Mbak? Iya, di sama. Iya, saja. Oke, ini kita lanjut Bu di segmen ketiga. Kita tuh ada cerita foto nanti.
Ibu Rani boleh pada menceritain ada foto yang bakal kita tampilin di Smart TV kita ya. Ini foto apa begitu. Iya. Nah, ini Instagram Ibu nih. Aktif juga ya, Bu, posting di Instagram ini. Iya, buat biar teman-teman ini semangat. Oh iya, biar tahu juga makanya sih. Oke, kita mulai dari yang mana nih? Nah, ini dia, Bu. Yang pertama. Oh, ini. Ini foto ini adalah saya sebagai trainer dengan Ibu Tri Widya Iswari. Nah, ini adalah saya memegang tim Google Drive. Iya. Ini adalah kegiatan bootcamp kolaborasi antara JIJ dengan Rumah Belajar Wadah Inspiring Teacher. Kan Paragon punya kegiatan Wadah Inspiring Teacher udah 8 tahun ya. Nah, alumninya itu dibuka kesempatan untuk ikut bootcamp untuk Google Educator level 1. Nah, jadi saya menghandle 252 guru bersama Ibu Tri dalam tim Google Drive. Masya Allah. Gitu. Nah, ini buatnya pakai AI, Mbak. Ini langsung edit semuanya, Bu. Buatnya pakai AI, tapi promnya dari kami. Jadi kami juga memikirkan apa yang kami inginkan dan juga nggak sekali jadi. Karena apa yang dihasilkan kan tidak langsung sesuai dengan ingin. Benar. Berbagi. Kalau boleh tahu ini buatnya dari AI apa, Bu? Pakai Gemini. Pakai Gemini. Oke. Lanjut. Nah, ini. Nah, ini salah satu dari Tribun peserta yang ikut bootcamp Google Certified Educator. Waktu itu, oh ya, level 1 ini dari rombongan Peserta yang tim Google Drive tadi. Mari masuk minggu. Nah, ini baru minggu kemarin ya. Ini dengan Kanvasador Jepang. Jadi kami ada kolaborasi duta Canva di Jepang dengan JIJ. Ini sebenarnya kegiatan JIJ Malang. Tapi saya diminta untuk jadi narasumber di situ. Jadi saya sharing dengan teman-teman di Jepang gitu. Berarti ini internasional, Bu? Iya. Udah sampai ke internasional aja. Pesertanya itu dari Jepang aja, Indonesia aja. Ya, ini kan sebenarnya tuh dari Jepang dan Indonesia gitu. Jadi dari Jepang dan Indonesia, tapi kan di share tuh ke mana-mana. Jadi ya beberapa juga ada yang join. Jadi ini kemarin saya kolaborasiin Canva dengan Google. Jadi buat sertifikat yang banyak tuh. Kadang kan kita buat sertifikat untuk prestasi anak, itu kan banyak tuh. Nah, ini kita kolaborasikan dengan Google Form, Spreadsheet, dan Canva. Biar kerjaan yang berjam-jam, hanya itu menit selesai. Nah, gitu lah ya, gunanya teknologi ya. Oke, siap. Nah, yang ini murid saya. Dia ikut di ini, berbagi juga, nggak mau kalah sama gurunya. Jadi mereka berbagi gimana caranya buat portofolio digital. Jadi kegiatan mereka itu pada saat mereka buat kegiatan topolikuler, project-project itu kalau kami, Pispa kami itu buat dalam satu portofolio digital. Jadi semua kegiatan dari kelas 1 sampai kelas 12, kelas 10 sampai kelas 12 itu dibuat dalam satu portofolio digital. Kita pakai Google Site buat jadi mana kan. Kalau di Google Site itu mau foto, video, bisa masuk sesuai dengan selera anak-anak, kreativitas anak-anak. Nah, ini mereka berbagi bagaimana membuat portofolio digital yang cantik. Oh, jadi mereka lah yang sebagai narasumbernya, bisa dibilang gitu ya, buat moderator, narasumber berbagi. Jadi kemarin itu se-Indonesia, Mbak, ada dari Surabaya, Bang. Kalau mereka bertiga ini yang jadi narasumbernya, Bu? Iya. Jadi satu jadi moderator, 2 jadi narasumber. Saya hanya mendampingi dan beri hasannya. Waktu itu terbuka secara gratis atau? Gratis. Se-Indonesia gratis. Jadi itu saya beri quotes tuh. Saya kasih quotes aja buat teman-teman biar tetap semangat sih. Berarti yang siswa tadi tuh Anggrek penasaran ya, Bu ya. Berarti mereka tuh sejak dari sekolah udah dilatih dong untuk jadi narasumber, edukator dan lain sebagainya. Iya, dari kelas 10. Dari kelas 10 begitu mereka masuk kan dari berbagai SMP ya, masuk ke SMA itu pada saat pertama pelajaran informatika Ya.
Itu gurunya itu saya tekankan untuk mengajari dulu bagaimana membuat portofolio sederhana dari mobil SAN. Kan di kelas 10 kan ada pelajaran informatika dan coding dan kecerdasan artifisial kakak. Nah ini kita ngambil jam informatikanya. Jadi begitu mereka sudah lihai, untuk tugas segala macam, waktu beliau mereka masuk di sana semua kegiatan ekskul, tugas-tugas. Nah nanti anak-anak itu satu sekolah itu di mod dalam satu website sekolah. Oh ya, jadi itu berguna juga untuk mereka pada saat lulus. Nah ini tuh pada saat dia mau masuk ke perguruan tinggi, ada nggak portofolio? Kasih aja. Iya, udah ada dibangun sejak di SMA gitu kan? Tuh. Iya. Nah, itu mereka tergabung berarti untuk mata pelajaran ya, Bu, bukan tergabung kayak ekskul. Bukan, jadi ini wajib untuk seluruh siswa Semandal. Bagus nih, bagus programnya. Karena kan anak-anak banyak juga yang setelah lulus tuh belum ada, Bu, portofolio. Jadi kalau misalnya mau perguruan tinggi atau kerja kan itu juga susah gitu. Ya, ini udah disiapin dari sekarang karena itu kebutuhan. Iya, betul. Next, ini apa nih, Bu? Oh, ini berbagi nih waktu teman-teman pakai PID. Jadi seperti inilah keadaannya. Multimedia yang keadaannya. Tadi kan berarti SMA 2 juga sudah merasakan PID ini ya, Bu? Sudah. Oke, dari itu Ya, ini sama PID juga. Nah, itu buat poster-poster sederhana biar mudah anak-anak tuh. Harapannya sih menyukai kimia. Jadi saya buat kayak video kayak poster itu dengan bahasa-bahasa anak kekinian lah. Iya, betul. Jadi yang lebih sederhana maksudnya gitu. Siapa tahu mereka agak kepincip lah dengan kimia. Iya, karena walaupun udah kemana-mana nih kimia tuh tetap harus ya, Bu, karena awal itu. Nah itu tadi buatnya juga pakai 60 FM. Vitamin Google juga gitu. Oke, ini. Nah ini kegiatan kopilkuler. Ini kolaborasi antar mata pelajaran. Nah inilah anak-anak nanti yang harus buat laporannya. Yang dimasukin di portofolio digital tadi. Ya, jadi apapun itu kegiatannya harus dikemas secara cantik di portofolio itu ya. Ini penuh, jadi ada tugas kelas ini banyak semua. Gitu. Jadi guru-guru kalau mau ngoreksi kan nggak tanya lagi, tinggal klik aja. Udah ada di situ semua Su ya. Gitu. Oke. Lain enggak nih? Tapi kalau dilihat dari postingannya ini semuanya ya tentang edukasi, motivasi gitu. Iya. Baik. Dan kayaknya emang udah dari lama ya untuk coba-coba maksudnya bikin konten dari AI jadinya. Oh ini adalah edukator. Ini adalah kegiatan untuk pemimpin pendidikan. Jadi saya jadi leadership program, saya jadi fasilitatornya. Jadi ini lebih ke bagaimana kita menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi tidak melulu ke teknologi, tapi bagaimana kita bisa menjadi pemimpin. Jadi memecahkan permasalahan, kita berkolaborasi, mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, cara kita memetakan tantangan. Jadi lebih ke manajemen dalam kepemimpinan. Si ini enggak terus-terusan untuk teknologinya aja ya. Teknologi kan langsung di manage juga. Gitu. Iya. Ini apa nih? Oh, yang ini. Jadi ini kolaborasi antar komunitas. Jadi komunitas belajar antar sekolah. Jadi kan setiap sekolah ada komunitas belajar ya. Nah itu dikumpulin jadi satu. Jadi komunitas satu sekolah. Jadi ini 3 atau 4 sekolah. Saya lupa detailnya. Jadi ini belajar bareng gitu. Dan kan kalau kami kan juga ada komunitas belajar rutin tuh di sekolah tiap minggu. Nah tiap minggu kami membahas tantangan-tantangan, inovasi-inovasi yang bisa dibahas. Jadi setiap hari Kamis tuh anak-anak senam, ekskul, tapi juga saling sharing. Oh iya, jadi itu tuh pembekalan guru-guru lah ya. Itu disebut. Ini waktu kemarin ini pembekalan fasilitator coding dan kecerdasan artifisial. Oh, di mana ini, Bu? Di Jakarta. Di Jakarta ya.
Udah. Ya. Oke, ada banyak nih ya, pokoknya semuanya tentang edukasi, motivasi ya. Sudah sangat terlihat kalau misalnya Bu Randi ini bisa kita ambil untuk semangat belajarnya menurut Anggreni. Gitu, semangat belajarnya, terus juga semangat untuk berbaginya via ilmunya gitu. Oke, nah seperti banyak yang kita tahu nih ya Bu, kalau misalnya anak muda sekarang tuh kan sangat dekat dengan sosial media tentunya ya Bu ya. Nah, apalagi tadi AI. Nah, bagaimana cara untuk memanfaatkannya supaya mereka tuh tetap produktif Bu? Oke, sosmed dengan anak-anak tuh seperti dua sisi mata uang yang gak bisa lepas. Ini harus kita pahami. Tapi bagaimana kita mendorong anak-anak itu cerdas secara digital. Jadi mereka semua konten yang ada tidak ditelan mentah-mentah. Dia saring dulu mana yang plus mana yang minus. Yang plus diambil, yang minus jangan diteruskan. Dan juga mendorong mereka tidak hanya sebagai penikmat konten, tapi sebagai pembuat konten. Iya, contohnya Kak di sekolah kalau misalnya memang diperbolehkan untuk menggunakan gadget, ya semua tugasnya kita alihkan gitu ya, pakai teknologi begitu ya. Nah, oh ya Bu, dari sekian banyak komunitas maupun perseroan person, Ibu telah latih nih kan untuk tentang Gemini ya, Gemini AI ini. Apa hambatan Ibu ketika memberikan pembelajaran itu? Sebenarnya pada saat memberi materi ya ke teman-teman itu, baik di komunitas maupun in person itu, tantangannya itu di awal itu membangkitkan semangat mereka untuk belajar. Dan membuka pola pikir mereka bahwa ini adalah hal yang bisa kita lewati. Jadi membangun raw mindset mereka bahwa kita harus berproses dan belajar. Kalau kita titik sedikit demi sedikit kita akan bisa melalui. Iya betul sih, apalagi kan sekarang mungkin masih banyak guru-guru yang kalau untuk menyesuaikan sama teknologi itu agak lambat gitu ya Bu, udah parno dulu banget. Jadi kalau udah lihat laptop tuh udah kayak ngelihat debt collector. Gimana nih? Nah itu mengubah pola pikir gitu sih sebenarnya, itu yang menjadi tantangan. Karena kan kadang kalau di satu komunitas itu kan tidak semuanya mempunyai pola pikir yang sama. Ada beberapa yang untuk apa? Kamu udah tua, udah siap. Nah, kan ada banyak banget yang begitu maksudnya Bu, betul suka. Oh, kayak masih kayak kamu aja deh yang muda kayak gitu nah ya. Itu dia sih, itu mengubah pola pikir itu. Iya, nah kan Ibu Randi sendiri tuh sudah menjadi bagian dari Google Educator ya Bu. Nah, kepo nih. Udah belum nggak sih Bu ke kantor Google Indonesia? Atau bertemu dengan para leader Google? Bertemu para leader Google sering secara online. Nah, ini saya terjatuh tanggal 6 dan 7 besok. Ini ada pertemuan se-Indonesia di kantor Google Jakarta. Jadi langsung ke kantor Google? Iya. Oh, Masya Allah. Untuk pertama kali kita bakal tunggu postingannya deh Bu. Catatannya nanti gimana gitu ya. Oke, nah setelah menjadi bagian GAG nih Bu ya. Nah, apa yang udah Ibu Rani dapatkan baik dari materinya ataupun dari perubahan Ibu dalam kebiasaan ngajar dan lain sebagainya? Kebiasaan dan perubahannya itu adalah saya lebih interaktif ke anak-anak. Lebih interaktif ke anak-anak dengan teknologi itu, proses pembelajaran saya itu lebih efektif dan efisien. Gitu, jadi lebih memudahkan. Jadi saya nggak usah tulis lama-lama, membuang waktu, anaknya itu tidak. Jadi kita lebih banyak mengambil waktu untuk diskusi, Tuh, interaksi sama si. jadi tuh lebih deep lah proses pembelajaran nih. Dan biasanya yang begitu tuh anak-anak lebih suka dan lebih cepat mengerti. Itu. Karena mereka lebih didengarkan. Iya. Gitu. Karena merasa didengarkan jadi akhirnya kop gitu ya Bu. Iya, betul. Oke. Nah, kalau dari sisi penghasilan nih Bu ya. Selain dari gaji seorang guru yang kita tahu ya, apakah Google itu memberikan penghasilan lain atau gimana? Begini Mbak, kalau soal penghasilan, begitu kita tekun dan profesional terhadap satu hal yang kita tekunin,
itu salary itu akan mengikuti, gitu ya. Pada saat saya dipakai untuk jadi trainer di kegiatan A, di kegiatan B, itu akan mengikuti. Dan pada saat nama saya ada di dashboard Google, juga ada dashboard semua trainer, semua coach gitu ya. Peluang-peluang untuk pekerjaan remote di dalam dan luar negeri itu menghampiri. Betul, karena udah ada nama gitu ya Bu, dan insya Allah rezeki itu bakal datang dari mana saja, datang dari Kadang-kadang nggak diduga Mbak Safa ada email masuk tawaran kerjasama, ya nah. Dan ini orangnya di kanannya, kita di sini dalam kerjaannya remote. Wah deal klub, bayarannya dolar. Masya Allah. Ya kan tertawa gitu. Jadi apabila kita tekun itu menghampiri kok Mbak. Intinya harus tekun ya Bu. Iya itu bisa tekun. Iya kalau kita profesional itu nanti dapat nih. Oh iya. Nah ini kan kita makin seru nih Bu ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, Anggreni mau ajak Ibu untuk main game dulu. Oke. Gamesnya itu namanya Fast Question. Jadi nanti Anggreni bakal sebutkan pertanyaannya secara cepat. Bu Rani silahkan jawab, pilih salah satu, gitu ya. Siap Bu? Oke, kita mulai. Ngajar di kelas atau lewat online? Ngajar di kelas. Zoom atau WhatsApp untuk tugas kelas? Zoom. Oke, siswa yang aktif belajar atau siswa yang pendiam tapi rajin? Siswa yang aktif belajar. Oke, mengajar pakai teknologi atau papan tulis? Teknologi dong. Presentasi pakai PowerPoint atau Canva? Boleh nggak kayak Google Slide aja? Boleh. Oke, belajar serius atau belajar sambil bercanda? Belajar sambil bercanda. Siswa yang banyak tanya atau siswa yang cepat mengerti? Siswa yang banyak tanya. AI untuk membantu pelajaran atau belajar manual tanpa AI? Dengan AI. Dengan AI. Mengajar pagi banget atau jam terakhir sekolah Bu? Pagi banget. ChatGPT atau Gemini? Gemini. Udah pasti itu ya. Google Drive atau Google Site? Google Site. Karena jangan Google Site ada Google Drive. Iya, oke. Nah, jadi guru di masa sekarang atau jadi guru di zaman dulu? Karena. Oke, nah ya itu games ya tadi. Dari situ kita sudah sedikit tahu kalau misalnya Bu Rani itu tipikal yang guru ngajar gimana. Kalau misalnya di kelas tentunya dia lebih memilih yang cepat-cepat aja gitu. Kayak kalau misalnya bikin tugas pakai ini aja gitu ya biar lebih cepat. Nah ada satu lagi nih yang pengen Anggreni tanyain. Siswa yang paling bikin pusing Bu atau siswa yang paling bikin bangga? Yang paling bikin pusing itu siswa yang pasti diem. Kita nggak tahu ya dia tuh sebenarnya ngerti maunya apa gitu ya Bu. Iya kalau ditanya paham nggak diem. Itu paling menyebalkan dan jengkel. Jadi pendekatan ke murid yang seperti itu harus lebih lama prosesnya biar dia terbuka dan mau bicara kendalanya apa, kesulitannya di mana. Jadi kita sebagai guru juga harus bisa membantunya gini. Jadi harus mengeluarkan waktu ekstra untuk PDKT sampai mereka bilang saya nggak bisa ini Bu. Memerlukan emosi dan lain sebagainya gitu ya. Waktu yang cukup lama. Nah dari obrolan panjang kita nih tadi ya Bu, keren banget menurut Anggreni. Apalagi Bu Rani itu ternyata low profile banget. Gitu ya. Meskipun sudah banyak jam terbangnya, apalagi skillnya nggak usah ditanya lagi. Udah sering kerjasama dengan luar negeri dan lain sebagainya ya. Nah tapi Bu ya, emangnya kalau misalnya Bu Rani itu seperti apa sih di dunia nyata? Maksudnya di teman-teman kerjanya gitu ya, di siswanya, kayak orang terdekat gitu. Jadi teman-teman dan murid, first impression ketemu saya itu orang yang menyebalkan dan tidak menyenangkan. Kenapa tuh? Terlalu serius. Mungkin karena sosok saya sebagai guru kimia dan wakil kurikulum. Guru kimia nih biasanya gitu. Biasa. Jadi begitu saya berjalan tuh anak-anak kelas 10 gitu, 11 tuh, apalagi yang belum pernah saya masuk untuk ngajar, itu kan berlari, takut. Tapi begitu saya masuk dan mengajar, baru mengalir dan mereka akan curhat, mereka curcol dan lepas. Ternyata tidak semenyeramkan itu. Oh iya.
Gitu. Tuh, tapi biasanya orang-orang yang terlihat menyeramkan sebenarnya baik hati, Bu. Weh, katanya begitu. Kata orang-orang begitu, Bu. Jadi walaupun covernya aja kayak terlihat, kayaknya gangak deh ibu ini. Ternyata enggak sebenarnya. Serius, iya. Oh ya, nah apa namanya? Setiap orang tuh pasti punya sisi baik dan sisi buruk ya gitu ya. Iya. Walaupun yang belum kenal pasti bakal ngerasa kayak takut untuk mendekat gitu ya. Gitu. Nah, menurut Ibu ya, skill apa yang paling penting yang harus dimiliki untuk generasi sekarang? Anak-anak itu harus critical thinking, berpikir kritis, kolaborasi, adaptif. Ya, jadi kalau mereka mampu berpikir kritis dan mampu berkolaborasi dalam tim, apalagi ditambah dia adaptif, ya sudah, jadi mau kerja di mana saja aman. Oh, itu kuncinya gitu ya. Kuncinya di mana? Oke, nah apa 3 hal penting begitu Bu? Critical thinking dan jangan pasif. Ya, critical thinking, kolaboratif dan adaptif. Karena di dunia kerja itu kan kita nggak mau kerja sendirian. Betul. Kemampuan kolaboratif itu diperlukan sekali. Bagaimana kita bekerja sama dengan teman, di mana mungkin ada yang nyaman, ada yang tidak, tapi dia bisa menekan itu semua sehingga mampu berkolaborasi, sehingga goal-goal yang ditentukan itu bisa tercapai. Sehingga dalam prosesnya berpikir kritis juga menjadi syarat utama. Dan adaptif dong. Iya. Gitu. Jadi ini satu paket yang komplit. Iya. Tentunya obrolan kita ini keren banget ya, Mbak ya. Dengerin apa namanya tadi? Ada critical thinking, ada juga kolaboratif dan adaptif. Itu bekal untuk sukses gitu ya. Nah, buat masa depan. Ya, buat Bu Rani sendiri, apa Ibu punya impian yang pengen dicapai 5 tahun ke depan? Impian pribadi atau impian secara karir? Boleh dua-duanya. Oh ya, impian saya tuh nggak muluk-muluk sih. Kalau di sekolah itu kemarin udah ngomong sih sama temen-temen tuh pengen buat kayak English Day gitu di kelas gitu. Jadi saya tuh pengen mempersiapkan anak-anak gitu ya, karena kan teknologi sekarang dan perkembangan dunia kerja sekarang itu menuntut anak-anak itu untuk menguasai bahasa Inggris gitu, mau apapun bidangnya. Nah, tetapi ini kan menjadi momen juga nih. Jadi kadang ada kekhawatiran kalau dibuat English Day bisa atau tidak. Tapi kadang kan kita tuh takut karena kita belum nyoba. Betul. Jadi yang sebenarnya tuh bukan berarti saya bagus banget bahasanya, tidak. Tapi saya tuh pengen, ayo belajar bareng. Karena kalau kita semua bergerak sama-sama, itu kan terasa lebih ringan. Betul, biar majunya juga bareng-bareng. Iya. Jadi kalau pemanfaatan teknologi di sekolah saya tuh sudah mulai kan, sudah berjalan, sudah di luar ekspektasi saya. Nah, tapi kalau untuk penggunaan bahasa ini belum. Nah, saya tuh ingin merambah ke yang satunya lagi itu, ke bahasa gitu. Jadi dengan harapan anak-anak begitu kuat tuh, ya paling tidak tuh kemampuan bahasa Inggris standar tuh sudah hebat lah. Iya, ini keren banget sih Bu, sangat-sangat visioner gitu ya. Nah, mulia juga pastinya, karena sudah memikirkan masa depan anak jauh-jauh sebelum mungkin mereka belum memikirkan itu, gitu kan. Nah, tapi apakah nanti bakal ada kerjasama dengan pihak luar tentang program ini Bu? Ada saja. Kayak gitu ya. Nah, mungkin mendatangkan guru tamu dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, nah dampaknya tuh untuk program ini Anggrek rasa sih juga sangat-sangat bermanfaat nantinya. Mungkin ya karena tadi belum dicoba, jadi kayak mikir apakah bisa gitu. Anak-anak kan juga pasti kemampuan bahasa Inggrisnya beda-beda gitu ya Bu. Apalagi yang belum pernah belajar sama sekali gitu dari Beckham. Ya semoga itu nanti terwujud. Nah kalau untuk di pribadi sendiri apa Bu? Apa ya? Sepertinya kalau untuk pribadi itu semuanya goal-goal saya itu sudah tercapai. Tapi namanya goal itu harus selalu dibuat biar tempat lebih semangat, biar tetap kayaknya goal yang pengen sekali saya capai itu adalah lanjut kuliah lagi. Mau ambil apa Bu setelah ini? Ya, saya
saya tuh pengen kuliah S3 tapi ingat umur, kayak yang beasiswa sudah udah kan anak yang beasiswa itu banyak terbatas umur ya. Tapi juga memikirkan situasi dan kondisi, kalau tugas belajar bagaimana, kalau mandiri bagaimana, jadi ya masih ditimbang-timbang, dipikir-pikir semua. Tuh Pak. Oke, nanti kita lihat ke depannya gimana ya, Bu. Oke. Nah, kalau misalnya ya, pesan Ibu untuk siswa nih, Ibu tuh punya pesan apa untuk mereka? Pesan untuk mereka, untuk anak-anak nih ya, anak-anak adalah galilah potensimu, tekuni apapun pilihanmu, selagi itu positif, kamu tekuni dan kamu profesional, maka semua kenyamanan, semua salary itu akan menghampiri. Apapun itu bidangnya ya. Apapun yang bedanya. Jadi kuncinya adalah tekun dan profesional. Oke, itu tadi pesannya. Nah, kalau itu untuk siswa, Bu. Sekarang untuk guru-guru, rekan-rekan tenaga pendidik di luar sana, Bu. Tenaga pendidik itu kan gini. Dunia kita sekarang ngajar dengan kurikulum Gen Z. Seterusnya itu memang tantangan yang kita hadapi. Iya. Tapi ingatlah bersabar dengan teknologi. Karena apa? Teknologi tuh nggak akan bisa menggantikan guru. Sampai kapanpun teknologi tidak akan bisa menggantikan guru. Betul. Tetapi guru yang tidak mau adaptif dan tidak mau berdekatan dengan teknologi, cepat atau lambat dia akan terganti. Iya, setuju sih. Karena kalau misalnya guru tuh fungsinya untuk lebih ke supaya itu tersampaikan secara emosional menurut Anggreni. Iya, guru tuh lebih ke fasilitator, Iya, motivator. yang mendampingi. Ya. Karena sekarang itu Mbak, guru itu tidak lagi ke teacher center kan kalau kita ngajar. Ini ke study center dan peran guru itu sebagai fasilitator cuma. Jadi bukan lagi semua ilmu tuh sumbernya dari guru, tidak. Mereka bisa mendapatkannya dari manapun, apalagi udah ada AI. Iya, betul. Jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator, motivator. Karena kalau untuk materi, semua anak-anak serasanya udah sangat-sangat mudah mendapatkan dari mana saja, Bayo. Nah, sejauh di podcast ini ya, Bu, dalam pelajaran hidup seorang Ibu Rani, begitu ya, apa yang paling ingin Ibu ucapkan dan ke siapa terima kasih? Ucapan terima kasih. Oh, terima kasih. Ya alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang kedua kepada keluarga. Karena saya bisa seperti sekarang ini itu berkat dukungan keluarga. Suami, anak-anak, orang tua. Itu ya terima kasih saya untuk itu semua. Dan yang kedua, selain keluarga dan orang tua adalah kepada rekan-rekan dan pimpinan saya di sekolah. Karena dukungan pimpinan di sekolah, kepala sekolah saya, rekan-rekan satin di sekolah, teman-teman itu yang membuat saya bisa jauh berkembang karena mereka support saya, support sistem saya. Karena tidak bukan dukungan yang pertama ya, Bu. Iya, betul. Kalau mereka support, kita jadi maju. Kadang begitu kita ngobrol, saya menceritakan tantangan-tantangan saya, secara tidak sadar pada saat mereka menanggapinya, saya mendapatkan ide-ide baru, ya, jawaban dari mereka memberikan solusi, gitu. Mereka memberikan untuk saya kenyamanan, gitu. Dan itu luar biasa sekali. Jadi sebenarnya semua keberuntungan yang saya dapatkan ini karena saya berada di ekosistem yang suportif dan tepat. Baik dari keluarga, dari pimpinan, dari rekan kerja semua. Telah ya lingkungan tuh juga mempengaruhi ya, Bu. Banget. Nah, boleh tahu nggak ya, Bu? Gimana perasaan Ibu Rani diundang hari ini di podcast Pak Pomtek Bateraja? Pertama kaget. DM Instagram ya? Iya. Duh, siapa? Apalagi kan saya bacanya tuh telat berapa hari ya? Iya. Tidak langsung karena saya tuh jarang sekali buat DM. Gitu. Jadi setelah saya posting, kadang-kadang berapa hari baru saya lihat pagi. Jadi saya buka sosmed itu pada saat saya ingin posting. Gitu. Nggak intens untuk balas-balasin komentar, lihat DM itu kurang intens sih dulu, Mbak. Nah, pada saat saya lihat, saya balas, oh, ngajak podcast. Seneng bangga karena ini kali kedua nih saya podcast. Pertama di Banda pada saat saya menang jadi inovator untuk SMA jadinya. Nah yang kedua ini
mau dia podcast seru nih gitu dan jadi ya excited sih Mbak, luar biasa. Jadi pada saat tanya kapan, hari Sabtu jam 9, saya tidak menolak, saya tidak ada banyak terminal lagi. Ya betul. Pada saat Ang Teni hubungin kayak, ya bisa kayak gitu. Jam berapa gitu kan. Begitu Bu Rani menanggapinya. Nah, kalau misalnya di mata Ibu nih, gimana tentang podcast kita hari ini Bu? Podcastnya luar biasa ya, inspiratif, pertanyaan-pertanyaan juga wow. Saya suka sekali. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Anda ini sebagai wakil dari Pak Konten itu bisa membuat teman-teman yang nonton ini nanti dan murid-murid itu terinspirasi tuh. Jadi ya saya suka banget. Oh, ya Masya Allah. Keren banget pokoknya. Gak kerasa Bu, kita udah di penghujung ini ya. Gak kerasa udah dari tadi ngobrolnya udah panjang lebar gitu. Dan yang pasti seru banget. Ada banyak insight yang hari ini, baik itu Anggreni maupun nanti yang nonton, pasti ada banyak yang bisa diambil dari bagaimana seorang guru dan teknologi itu bisa berjalan bersamaan gitu ya, untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik tentunya. Nah, terima kasih banyak Ibu Rani ya. Udah datang hari ini, tetap low profile gitu ya. Tetap menginspirasi dan sukses terus ke depannya gitu ya. Supaya bisa tetap berbagi pengalaman ke yang lain. Gitu. Kita tunggu cerita-cerita seru lainnya juga. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya yang bakal menonton ya. Baik itu untuk teman-teman di sekolah, mahasiswa, maupun yang sudah bekerja nantinya. Oh ya, terakhir ya, Bu Rani ada kata-kata yang mau disampaikan untuk penonton di rumah? Iya, buat teman-teman di rumah, untuk teman-teman guru, ayo sama-sama kita terus belajar. Kata sejatinya seorang guru adalah pembelajaran sebanyak hayat. Jadi kita harus mempersiapkan semuanya untuk anak-anak bisa jadi lebih maju dan lebih siap dalam menghadapi dunia nyata di masyarakat. Dan untuk anak-anakku, ayo belajar dari sekarang. Walaupun belajar itu sulit dan menyebalkan, membosankan, menyakitkan, ingatlah bahwa kebodohan itu lebih sakit daripada malasnya belajar saat ini. Nisha, pasti. Oke, terima kasih sekali lagi Bu untuk energi positifnya gitu ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini yang pas satu tadi bisa memotivasi semua orang, baik itu pendidik, generasi muda ya, untuk bisa terus berkembang tentunya. Dan yang pasti Anggreni itu ingat satu, harus tekun dengan apapun yang dipilih dan apapun yang dijalanin. Ya, oke. Kayaknya kalau untuk ngobrol lebih panjang lagi waktunya kurang Bu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu. Oke. Ngobrol sama Bu Rani itu kayak saking nyamannya gitu. Kayaknya waktu tuh berjalan dengan terlalu cepat gitu. Oke, Pokong Tech Batu Raja bakal hadir kembali minggu depan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Anggreni dan juga Lani Naonsari. Oke, pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Pak Komster.